Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Usman selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu kenikmatan sehingga pada saat ini dapat kita rasakan hembusan nafas yang setiap detik kita hembusan, organ tubuh yang masih bisa berfungsi, dan kenikmatan kecil hingga besar yang patut kita syukuri ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat mulia. Salah satunya ialah sifat keikhlasan. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai ikhlas. Ikhlas ini tampak seperti mudah dilakukan, namun sebenarnya ikhlas ini sulit untuk diterapkan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya paling tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal tersebut. Ikhlas bisa dianalogikan juga dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya ikhlas ini, ibadah yang mengharapkan surga pun belum terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Namun Imam Ghazali ini juga menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal ibadah misalnya, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan juga karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terlihat soleh ataupun soleha, tetapi memang benar-benar karena semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya itu mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus atau benar. Nah, jadi ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa disadari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di mata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan lupa kita selalu mengamalkan ikhlas. Karena jika kita ikhlas, maka itu akan membantu kita dalam menenangkan hati, melakukan ibadah dengan tulus, tidak dikuasai oleh amarah atau bisikan setan, lebih menjadi pribadi yang lebih pemaaf, terhindar dari sifat tercela, dan yang paling utama yaitu lebih bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Semoga kita semua adalah golongan orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Dan saya mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.